bisa menundukkan dan menggait setiap laki-laki jatuh cinta kepadamu dan tunduk di bawah telapak kakimu. Tapi ingat, serbuk ini tidak boleh tersentuh tanah. Kalau sampai tersentuh tanah, maka segala keampuhannya akan menyerang dirimu. Kamu mengerti? Saya mengerti, Nyai. Dan saya akan memperhatikan hal-hal itu. Terima kasih banyak, Nyai. Nah, ini batik keluaran terbaru dari toko kita. Beliin dong buat aku. Ya, mungkin Mbak ada warna macam-macam, Mbak. Ada warna hijau, biru, ada merah. Ukurannya? Ukurannya ada S, M, dan L. Dan kamar gantinya ada di pojok sana, Mbak. Ya, mungkin coba dulu aja, Mbak. Boleh, boleh. Itu merah juga bagus, Mbak. Iya. Yaudah ya. Iya, iya, iya. Lukman, Lukman, jatuh cintalah setengah mati padaku. Tunduklah padaku setunduk-tunduknya. Kalau batik yang ini berapa ya, harganya? Oh, kalau buat diasih gratis. Oh, aduh, makasih banyak loh, jadi nggak enak nih. Loh, kok ngambilnya cuma satu? Bener, boleh banyak? Tentu saja boleh. Saya mau yang ini, ini, Saya mau yang ini. Sebentar ya. Diasih, ini barang belanjaannya. Aduh, terima kasih banyak loh, Dengan apa nih saya membalas kebaikan AA? Malam ini kan malam mingguan. Gimana kalau kamu saya ajak jalan-jalan? Boleh, boleh. Bener kan? Perempuan cantik seperti aku emang paling gampang kok memikat lelaki ganteng dan kaya raya. Saat hatiku dingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Akhirnya anak kita dapat jodoh juga ya. Semoga pernikahannya langgeng selamanya ya, Pak. Anak kita serasi sekali ya, Bu, bersanding sama Asih. Masya Allah, Asih. Baru saja menikah, dia sudah berani pegang-pegangan tangan dengan laki-laki lain.
Ibu gimana sih? Diajak bicara kok malah bengong. Ibu bahagia nggak melihat anak kita bersanding? Iya, Ibu bahagia, Pak. Asih. Apa nih? Ini adalah surat pernyataan dan peraturan yang harus A jalanin. Asih baca ini, A. Yang pertama, uang suami adalah uang istri. Tapi kalau uang istri, ya uang istri. Pokoknya nggak bisa diganggu-gugat. Oke? Terus, poin yang kedua, pemasukan kas keluarga kita dalam 1 bulan harus 300 juta. Ingat, A, 300 juta. Terus, yang ketiga, 1 minggu 4 kali, saya itu harus pergi ke salon untuk manicure, pedicure, spa, luluran, dan lain-lainnya. Oke? Terus yang keempat, 1 minggu sekali juga saya harus shopping ke mall yang ternama. Yang kelima, 3 bulan sekali saya harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kalau masalah itu sih terserah AA. Mau ikut syukur, nggak mau ikut ya udah. Tapi mendingan gak usah ikut aja deh, A. Ribet kalau ada AA, ntar nggak bisa shopping lagi. Kok ada sih peraturan kayak gini? AA tuh gimana sih? Katanya mau manjain Asi. Katanya sayang sama Asi. Waktu saya tinggal sama orang tua saya, mereka tuh selalu menuruti semua permintaan saya. Ini semua kan saya lakukan demi AA. Ingat, AA itu pengusaha terkenal di sini. Saya kan juga harus bisa jaga nama AA, ya kan? Saya kan juga kepengen dihargain dan dihormatin. Bener juga ya? Iya dong, A. Kan kalau aku cantik, siapa coba yang seneng? Siapa? AA juga kan? Betul juga ya. Kalau permintaan kamu nggak diturutin, ntar kamu ngambek sayang, ya kan? Gitu dong, A. Sekali-sekali tuh nurutin permintaan istri. Tapi jangan lupa ya, nanti ditandatanganin ya. Iya. Tahu nggak, A? Asi itu makin sayang banget sama A. Bener sih? Bener. Foto udah jelek dipajang. Asih, kenapa foto-foto bapak sama ibu kamu turunkan? Ibu, saya itu nyonya rumah di sini. Jadi saya rasa saya berhak kok untuk menata rumah saya sendiri. Iya, ibu tidak melarangnya. Tapi kamu nggak perlu menurunkan foto-foto itu. Semua barang-barang di rumah ini itu milik suami saya. Itu berarti milik saya juga. Jadi saya berhak dong untuk membuang barang-barang yang saya rasa udah nggak layak buat dipajang. Masya Allah, Asih. Jadi kamu menganggap foto-foto bapak sama ibu itu barang-barang lama? Foto ini itu bukan cuman jelek, tapi udah kuno. Pantesnya itu foto kayak begini dipajang di gudang. Yang pantas dipajang di sini itu foto saya sama Mas Lukman yang memang masih cantik dan ganteng. Bukan foto kakek-kakek sama nenek-nenek yang udah peot kayak begini. Bu, permisi Bu. Ada ketua yayasan yatim piatu. Sebentar ya, ibu mau ambil uangnya dulu. Ya Bu, permisi Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ibu, ini uang sumbangan untuk bulan ini. Iya. Apa-apaan nih? Men ngasih-ngasih duit ke orang tapi nggak bilang-bilang sama saya. Masya Allah, Asih. Itu kan uang sumbangan untuk anak yatim piatu. Ibu ini jadi anggota yayasan yang mengumpulkan dana untuk anak yatim piatu. Tapi ibu itu harusnya bilang dulu, Bu, sama saya. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Lain kali saya balik lagi. Oh, nggak usah lain kali. Besok-besok nggak usah datang ke sini lagi ya. Apalagi cuma minta sumbangan. Asih, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Ibu, maafkan saya ya. Saya mohon.
Nggak apa-apa kok, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 juta, Bu. 10 juta. Bagus. Buang-buang duit. Ini saya perlu laporkan sama Lukman. Pak, Asi itu memang kelewatan. Dia mempermalukan ibu di depan Ibu Yahya, ketua yayasan anak yatim piatu itu. Mau taruh di mana muka ibu kalau ibu yang lain sampai tahu, Pak? Masa sih, Bu? Asi tega melakukan perbuatan itu? Saya kok nggak percaya, Bu. Kamu nggak percaya? Kamu anggap ibu hanya cerita, begitu? Bukan begitu, Bu. Mungkin saja Asi itu mempunyai alasan tersendiri, Bu. Iya, apapun alasannya, Pak. Dia nggak boleh begitu sama Ibu Yahya. Ya udah, Bu. Nanti biar Lukman yang beritahu Asi. Oh ya? Tapi Ibu yakin, Pak, dari dulu memang Ibu nggak percaya sama dia. Dia juga bukan perempuan baik-baik. Di depan kita dia pura-pura baik, Pak. Lihat aja nanti. Ya sudah, Ibu sabar ya. Bapak selesaikan sedikit lagi pekerjaan ini ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu. Kalau kamu telah merebut amplop itu dari tangan Bu Yahya. Sayang, jangan gitu dong. Kasihan Ibu. Beliau malu sama ketua yayasan itu. Ya abis. Ibu tuh ngasih sumbangan gak kira-kira. Masa sampai 10 juta? Udah gila kali. Tapi Asi, sudah kewajiban kita menyisihkan 2,5% dari hasil penghasilan kita. Lagian 10 juta itu kecil daripada penghasilan kita selama sebulan, iya kan? Tapi A dengerin ya. Pendapatan kita sebulan dikurangin untuk keperluan inilah, keperluan itulah. Itu aja udah tinggal dikit, A. 10 juta itu besar. Itu yang kelihatan. Yang gak kelihatan, yang ibu udah bagi-bagiin duitnya sama orang-orang gak jelas, gimana? Gak jelas. Asi, ibu menyumbangkan semua itu ke panti asuhan. Emangnya A tahu uang itu masuk ke yayasan yatim piatu? Tahu A? Gimana kalau uang itu masuk ke kantong ketua yayasan yatim piatunya? A nggak tahu kan? Asi. Kamu ini selama ini kenapa sih? Curigaan mulu. Aduh, udah deh ya. Pokoknya mulai sekarang, pembukuan keuangan AA yang di toko maupun yang di rumah tangga, saya semua yang pegang. Saya juga bertanggung jawab, Pak, buat keuangan AA. Kalau AA sampai bangkrut, saya juga yang bakalan susah. Tapi Asi, pembukuan selama ini yang megang Bapak. Ya, Bapak kan udah tua, dia pasti salah-salah ngitung. Udahlah, mendingan saya aja yang pegang. Udah. Diam. Pokoknya AA nggak boleh ngebantah lagi. Saya capek ngeributin masalah kayak begini. Tapi AA nggak marah kan gara-gara persoalan kayak begini? Nggak kan? Mendingan sekarang kita tidur yuk. Yuk. Saya tuh paling nggak suka ya kalau ibu tuh sok-sok ngadu segala sama Lukman. Ibu nggak pernah ngadu apa-apa sama Lukman. Maksud ibu supaya Lukman itu menasihati kamu sebagai istrinya. Emangnya saya salah apa, Bu? Saya nggak salah. Yang salah tuh ibu. Ibu tuh mestinya tanya dong sama orang, bener apa salah tindakan ibu? Masa duit 10 juta main dikasih ke orang begitu aja? Ya? Sekarang ibu seneng dong ya ngeliatin saya udah berantem sama Lukman. Bahagia, bener bahagia dong ya. Ya Allah, Asih. Ibu nggak pernah punya pikiran seperti itu, Nak. Alah, mana ada sih orang yang mau ngakuin kesalahannya? Dengar ya, Bu. Kalau saya mau, saya bisa mengusir ibu dari rumah ini kapan aja.
Makanya, ibu harus baik-baikin saya supaya tidak terjadi adegan pengusiran di rumah ini. Ya Allah, kamu mau mengusir ibu dari rumah ibu sendiri? Kalau ibu terus-terusan lawan saya, iya. Ya Allah, punya mantu. Makanya ibu tuh sekarang bantuin saya kerja di toko. Jadi tahu gimana susahnya nyari duit, gimana capeknya nyari duit. Jangan misalnya cuma minta, terus dikasih seenaknya ke orang yayasan begitu aja. Hah, enak aja. Ya cepetan Bu, jangan buang-buang waktu saya. Cepet, sekarang ikut saya. Cepet. Iya, Bang. Iya. Sini, Pak. Sini. Loh. Kenapa? Kok main rebut begitu? Mulai sekarang, saya yang menggantikan pekerjaan Bapak sebagai tenaga pembukuan di toko ini. Iya, tapi ini sudah tanggung jawab Bapak dari dulu, Asih. Itu dulu, Pak. Sewaktu toko ini masih sepenuhnya menjadi hak milik Bapak. Tapi sekarang, A. Lukman sudah menyerahkan semuanya kepada saya. Iya kan, A? Apa kamu sudah minta izin sama Lukman? Sudah, Pak. Dan saya setuju kalau Asih menggantikan pekerjaan Bapak. Udahlah, Pak. Ini demi kebaikan Bapak sendiri. Bapak itu kan udah tua, cepet pikun. Daripada salah-salah ngitung, mendingan Bapak istirahat aja sana di rumah. Gi, sana. Pak, Asih benar. Asih melakukan itu karena Asih sayang sama Bapak. Makanya, dia mau menggantikan pekerjaan Bapak. Iya. Tapi Bapak harus kerja apa? Bapak kalau nggak kerja bengong dan tambah bingung. Lalu apa yang harus Bapak kerjakan? Itu deh. Itu kardus berantakan tuh. Cepetan Bapak beresin, cepetan. Pak, udahlah. Turuti saja kemauan Asih. Itu demi kebaikan Bapak. Cepetan, Pak. Cepetan. Astagfirullahaladzim. Ini lagi Bu malah bengong. Cepetan Bu, sana layanin pembeli Bu. Cepetan. Pak. Sudah. Nggak usah kamu bantu. Kamu sana aja. Biar Bapak yang ngerjain. Kalau yang itu berapa ya? Kalau yang itu, nanti saya tanya dulu ya Bu ya. Saya juga nggak tahu berapa harganya. Aduh gimana sih? Ini nggak tahu, itu nggak tahu. Sebenarnya kamu niat nggak sih jadi pelayan? Yaudah, saya nggak jadi beli. Maaf Bu. Ibu tuh gimana sih? Ada duit mau masuk jadi nggak jadi. Aduh. Makanya ibu tuh jangan bisanya cuma ngebelanjain duit doang. Ngasih duit doang ke orang. Belajar dong gimana caranya dagang, Bu. Pak, kenapa kita jadi begini ya? Sudahlah, Bu. Kita kerjakan saja. Nanti malah dia marah lagi. Iya. Ibu bantu ya. Asih, ini aku bawain minuman. Kamu yang minum dulu. Dari tadi aku lihat kamu marah-marah terus. Ntar kamu cepet tua loh. Daripada kamu cepet tua, gimana kalau AA yang pijitin ya? Aduh, A. Pijitan AA tuh nggak enak. Kayak dilindas sama bulldozer. Udah deh, daripada stres saya mau shopping mendingan. Loh, katanya ntar sore mau ke rumah orang tua kamu. Nggak deh, AA aja dulu, ntar saya nyusul. Ibu perhatikan sekarang Lukman jadi berubah ya. Dia seperti orang linglung dan bukan seperti anak kita. Maksud Ibu apa sih? Karena sepertinya sekarang Lukman dikuasai sama istrinya, begitu? Bukan, Pak. Lukman itu sekarang kelihatannya aneh. Jangan-jangan dia diguna-guna sama Asih. Astagfirullahaladzim. Ngucap, Bu. Gak boleh seuzon seperti itu. Apalagi Asih itu kan mantu kita. Ya mungkin saja Lukman sekarang bersikap seperti itu karena dia saking cinta dan sayangnya sama istrinya.
Tapi Ibu yakin, Pak, Lukman itu dikuasai ilmu hitam. Bukan saja Asi pelakunya, tapi dia dibantu sama dukun. Sudahlah, Ibu ini semakin lama semakin ngawur aja ngomongnya. Sudahlah, kita istirahat. Sudah. Ganteng juga dia. Siapa ya lelaki gagah itu? Kayaknya orang berduit. Udah ganteng, kaya lagi. Duh, jadi deg-degan nih ngeliatnya. Laki-laki itu siapa ya, Dia memang pelanggan kita lama. Udah setahun ini dia nggak pernah belanja di toko ini. Namanya Arifin. Dia sekarang kerjanya kontraktor. Dengar-dengar dia punya proyek besar di kota ini. Kalau gitu saya layanin dia dulu ya, kayaknya dia mau borong banyak deh. Ya, A ya? Ya. Dia kalau belanja pasti banyak dan tidak pernah nawar. Mas? Arifin, jatuh cintalah padaku. Letakkan harkat dan martabatmu di bawah telapak kakiku. Belanjanya banyak banget, Mas. Buat siapa ya, Mas? Ini sebagian untuk klien dan sebagian lagi untuk disimpan. Kebetulan orang tua saya sangat suka sekali dengan batik. Baru dapat proyek besar nih. Nggak untuk istrinya sekalian? Soal proyek besar, alhamdulillah memang ada. Tapi kalau istri, belum. Oh, masih bujangan ya, Mas? Oh iya, kenalkan. Nama saya Arifin. Anda Bu Asi kan? Iya, betul. Saya sudah dengar nama dan kecantikan Anda. Dan ternyata memang benar kata orang. Anda memang sangat cantik. Lebih pantas rasanya kalau dipanggil Neng. Di sini aja, A. Satu lagi bawa sendiri, A. Kan? Saya aus deh, A. Ambilin saya minum dong. Aus? Sebentar ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi tadi malam kok saya ngimpi Neng Asi ya. Kok kita sama ya, Mas? Semalam saya juga ngimpiin Mas loh. Malahan saya ngimpiin kita mesra-mesraan. Gimana kalau nanti malam kita jalan? Kebetulan kan nanti malam Minggu. Boleh, boleh. Kita ketemuan di mana? Saya pamit dulu ya. Oh iya. Asi. Iya, Mas. Ini minumnya. Iya. Makasih ya, A. Loh, sih? Baju-bajuku mau taruh di mana? A, baju-baju Asi tuh di lemari udah nggak ada yang muat, A. Daripada baju-baju Asi yang mahal yang dikeluarin, mendingan baju AA aja. Baju AA kan udah jelek nih, kuno. Oh, ya udah nggak apa-apa. A, beli lemari lagi dong, A. Jangan dulu, Asi. Lagian nggak apa-apa kok. Bajuku kamu masukin dalam kardus. Lagian pendapatan toko sekarang lagi sepi. Jadi kamu harus ngirit, jangan beli-beli dulu ya. Aduh, AA, maksud Asi, lemari yang baru itu untuk nempatin baju-baju Asi, A. Karena minggu depan Asi tuh niatnya mau belanja baju, sepatu,
foto. Nah, terus Asi mau tempatin di situ. Asi, belanjanya direm dulu ya. Lagian kan baju-baju kamu masih baru, masih banyak yang belum kamu pakai. Iya kan? Dasar AA pelit. Mentang-mentang sekarang Asi udah jadi milik AA udah nggak perhatian lagi ya sama Asi. AA udah nggak mau nurutin semua yang Asi mau. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Anda mencari Asi, anak saya? Dia sudah tidak tinggal di sini. Dia tinggal bersama suaminya. Iya, saya sudah tahu, Pak. Sudah tahu kenapa cari Asi di sini? Saya dan Neng Asi sengaja untuk janjian untuk ketemu di sini. Anda ini bagaimana sih? Sudah tahu Asi punya suami, masih nekat mengganggunya. Saya sebagai bapaknya tidak suka Anda mengganggu anak saya. Pergi! Bapak apa-apaan sih main usir-usir tamu saya? Asi, ingat kamu tuh sudah bersuami. Ibu nggak usah ikut campur deh urusan pribadi saya. Saya ini udah dewasa. Saya ngerti kok jalan untuk hidup saya. Jadi kalau memang Bapak sama Ibu tidak setuju dengan cara-cara saya, ya udah, terserah. Asi, kamu sadar enggak? Kamu itu Nyonya Lukman. Itu bisa mengganggu pernikahan kamu. Bapak. Ya saya sadar dong kalau saya masih Nyonya Lukman. Habis gimana? Sekarang Lukman sudah pelit dan perhitungan sama saya. Saya bosan jadi istrinya. Mendingan juga Mas Arifin. Udah baik, ganteng, mau menuruti semua yang saya minta lagi. Ya kan, Mas? Masya Allah. Masya Allah, Asi, kamu tidak pantas bicara seperti itu. Mas, udah Mas, kita jalan yuk. Daripada ntar kemalaman. Yuk. Ngapain dengerin ceramah di sini? Yuk. Permisi, Pak. Masya Allah. Halo. Halo, Mas. Lagi ngapain? Yang pasti aku lagi mikirin kamu dong. Aku nggak bisa tidur nih mikirin kamu. Iya nih, aku juga nggak bisa tidur mikirin Mas Arifin. Mas, besok kita jadikan ketemuan di kafe tempat biasa? Pasti. Besok kita ketemu di sana ya. Iya deh kalau gitu. Sekarang selamat tidur ya Mas ya. Mimpi yang indah-indah. Kita ketemu di mimpi ya Mas. Dah. Neng Asi, ngapain tuh dua-duaan melelaki? Kasih tahu ibu ah. Kita sekarang pergi makan dulu ya. Di situ kita lanjut lagi nanti belanja. Oke, Mas. Tapi saya boleh ya makan yang banyak banget. Boleh pasti. Ya. Bener Bu, tadi saya ngelihat Neng Asi mesra-mesraan terus dipegang-pegang sama lelaki. Mungkin Bibi salah lihat. Bener Bu, saya nggak bohong, sumpah. Bibi bener lihat sendiri. Iya Den, tadinya Bibi nggak mau cerita, tapi Bibi nggak enak, merasa berdosa. Ya udah, Bibi masuk aja dulu ya. Iya Bu. Tolong Nak Lukman, nasihati Asi supaya dia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Maaf Nak Lukman, kami kasihan sama Nak Lukman. Karena itu kami memberitahukan ini. Masa sih Asi tega mengkhianati saya dengan laki-laki lain? Saya nggak percaya. Saya tahu kalau kita berdua saling mencintai. Bapak sama Ibu datang. Ngapain sih? Asi, kamu ini nggak sopan sekali sih. Ini kan bapak ibu kamu. Beliau datang jauh-jauh, ada keperluan. Katanya kamu ada hubungan khusus dengan Arifin kontraktor itu. Apa? Bapak sama Ibu bilang seperti itu? Tega ya memfitnah anak sendiri? Jangan dengerin ya omongan Bapak sama Ibu. Yang jelas, saya nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Arifin, ya?
Lalu SMS mesra atas nama Arini itu siapa? Siapa Arini? Setahu saya kamu nggak pernah punya temen yang namanya Arini. Jangan-jangan Arini itu nama samaran Arifin. Oh, sekarang AA udah mulai berani ya buka handphone saya. Udah mulai nggak percaya ya sama saya, istri AA sendiri. Iya. Pak, Bu, sekarang seneng dong ya ngeliatin saya sama AA berantem. Terus doain deh sebentar lagi saya cerai. Astagfirullahaladzim, Asih. Jangan sebut kata-kata itu. Kita berdua bisa ngomong baik-baik. Tapi saya nggak terima, saya dituduh seperti itu, apalagi sama orang tua saya sendiri. Saya benci sama kalian, saya benci. Mas, Lukman sekarang udah mulai curiga loh sama hubungan kita. Yang lebih parahnya lagi, orang tua saya juga ikut-ikutan nggak percaya lagi sama saya. Terus kamu jawab apa? Aku lawan aja mereka. Asih! Ternyata benar apa yang kata bapak ibu kamu. Kamu udah selingkuh sama Arifin. Oh, gitu ya? Sekarang kamu udah mulai memata-matai saya. Tapi nggak apa-apa kok. Sudah saatnya kamu tahu kalau saya tidak hidup bahagia lagi sama kamu. Apalagi semenjak toko kamu itu sepi. Kamu udah mulai berubah pelit dan perhitungan sama saya. Asal kamu tahu ya, saya itu dari kecil terbiasa hidup mewah. Dan saya tidak mau hidup miskin. Lukman, kamu harus mati pelan-pelan karena sudah menyia-nyiakan aku. Yuk, Mas. Mas, ada Mas, ada Mas, ikut Mas. Tolong! Mas. Berikan aku hidayahmu. Kamu gimana? Aduh, aku seneng banget. Ya udah, besok kita pergi lagi. Saya akan ajak kamu ke tempat yang lebih romantis. Jangan kapok ya, Mas ya. Pasti. Oke. Pergi dulu ya. Dadah. Makasih ya, Mas, untuk jalan-jalannya hari ini. Dah. Asih. Enak ya, suami lagi sakit keras, malah ditinggal pergi dengan laki lain. Bapak, hidup ini cuma sekali. Kenapa juga sih mesti dibikin susah? Bawa nyantai aja, Pak. Tapi kalau suami kita udah nyusahin, ya udah, kenapa mesti susah sih? Tinggalin aja. Asih. Pak, percuma dinasihati dimarahi. Asih udah nggak punya hati nurani. Sadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan tinggalkan bapak sama ibu, Pak. Ya Allah, kenapa kau ambil anak kami, ya Allah? Lukman, Bu. Beruntung banget ya punya wajah cantik. Baru aja lepas iddah, langsung deh nikah. Dapat orang kaya lagi. Setahu gue nih, harta warisan dari almarhum suaminya aja sih banyak banget loh. Parah banget tuh cewek. Tahu. Ya udah deh, kita pulang aja.
Siapa suruh punya muka pas-pasan? Makanya nasibnya juga pas-pasan juga. Syukurin. Asih? Assalamualaikum. Hai Mami, hai Daddy, how are you? Anak kita kenapa, Pak? Hai. Hai Pak. Bapak, Ibu mau minum apa? Red wine, champagne mungkin? Itu minuman apa sih? Aduh, dasar orang tua kuno. Itu namanya minuman orang modern, paham? Itu minuman beralkohol dan dilarang agama, Asih. Apa itu hasil kamu bulan madu keliling Eropa? Asih, semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang angin menerpa. Kalaupun kamu semakin kaya, seharusnya kamu harus lebih bijak supaya tidak gampang terpengaruh hal-hal buruk. Jangan sombong, Asih. Kenikmatan dunia itu sifatnya sementara. Kalau Allah berkenan, kapan-kapan bisa diambil. Aduh, please deh Pak. Kalau Bapak sama Ibu datang ke sini cuma buat ceramah, mendingan sana di masjid. Masya Allah. Asih, Bapak itu benar. Kalau memang kamu punya harta, nggak perlu dipamerkan. Itu namanya ria. Ibu lagi juga rese. Kenapa sih kalau kita punya harta nggak boleh dipamerin? Harta itu kan nggak berkokok, Bu. Justru kita sendiri yang harus berkokok. Lagian hari gini, orang itu dihargain sama dihormatin gara-gara harta. Tapi coba, kalau nggak ada harta, nggak ada duit. Jangan harap teman atau saudara mau deket. Ya kan? Kenapa, Pak? Pelan-pelan. Duduk di sini, duduk. Bu, Ya. kok napas saya tiba-tiba sesak ya, Bu? Saya susah bernapas. Mungkin Bapak cuma masuk angin. Kita ke dokter aja, Pak. Kehidupan Asih yang keblinger yang membuat dada saya nyeri, Bu. Saya sedih, Bu. Saya gagal mendidik anak. Biar Ibu teleponin Asih. Jangan, Bu. Dia gak usah diberitahu. Asih pasti gak peduli. Karena Asih cuma peduli sama dirinya sendiri. Ya sudah, Pak. Biar Ibu sendiri yang antar ke dokter. Yuk. Iya. Maaf, saya permisi sebentar. Gimana ya, Maaf? Halo, Halo Mas, lagi ngapain? aku lagi meeting sama klien. Malam-malam gini meeting? Saya nggak percaya. Jangan-jangan Mas lagi senang-senang ya sama perempuan? Masya Allah sih, kamu jangan bicara sembarangan dong. Aku kan bukan laki-laki seperti itu. Aku masih beriman, sih. Iman sih kuat, tapi adeknya tuh yang nggak kuat. Udah deh, daripada kamu bicara yang macam-macam, lebih baik kamu nginep di rumah orang tua kamu sementara waktu ya. Yaudah, aku harus pergi. Mas? Lah, aja. Kok dimatiin lagi? Aku nggak percaya dia lagi meeting. Jangan-jangan dia lagi sama perempuan lagi. Oke, lihat aja nanti. Kalau dia bisa senang-senang, kenapa aku enggak? Rooms Night Revisited.
mulai sekarang Pak Muhtar harus banyak istirahat. Jangan memikirkan hal-hal yang berat. Nanti Pak Muhtar nggak sembuh-sembuh, ya? Iya, dokter. Bu, resep yang saya berikan tadi, tolong cepat ditembus di apotek ya. Baik, dokter. Tapi saya nunggu anak saya biar anak saya yang nebus. Ya, kalau begitu saya pulang dulu ya, Bu. Pak Muhtar permisi ya. Terima kasih, Dok. Ya. Balin, diri di rumah. Tak kok deh sekali-sekali nginep di sini. Wow, ganteng juga dokter muda ini. Tapi pasti masih miskin deh. Ya, nggak apa-apa deh. Selalu ada permakluman kok buat orang ganteng. Astagfirullah, semoga tebakan saya salah. Gak mungkin Asi jatuh cinta sama dokter Satrio. Bu, ini dokter yang rawat Bapak ya? Kok saya nggak dikenalin sih? Dokter, itu Asi, putri saya. Halo, Satrio. Asi. Bu, saya permisi duluan ya. Saya antar sampai ke depannya dokter ya. Mari. Yuk. Masuk, Mas. Halo, sayang. Halo. Asi. Maaf deh, aku ninggalin kamunya kelamaan ya. Tapi kan aku kerja. Dan aku ngelakuin semua ini demi kamu. Nggak apa-apa kok, Mas. Mas kerja-kerja aja, nggak usah takut. Yang penting Mas itu ninggalin duit yang banyak banget buat aku shopping ya. Pasti sayangku. Apapun yang kamu minta, pasti akan aku berikan. Yang penting, istriku tercinta ini bahagia. Besok aku mau pergi lagi keluar kota. Kamu ikut aja ya sekalian. Nggak aku nggak bisa ikut, Mas. Aku lagi nggak enak badan. Aku besok mau ke dokter. Ke dokter? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Apa aku perlu anterin kamu ke dokter? Nggak usah. Ini cuma sakit biasa kok. Nggak apa-apa. Apa jangan-jangan kamu hamil? Tahu? Iya kali. Mudah-mudahan aja. Makanya besok aku mau cek, siapa tahu aku hamil. Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau berikan aku seorang anak. Makasih ya, sayang. Satrio, ini saya Asi. Sorry banget ya dok, malam-malam gangguin dokter. Gini, saya mau ngucapin terima kasih banyak loh dok. Dokter udah ngerawat ayah saya. Sebab ayah saya itu baru sekali aja dirawat sama dokter udah langsung sembuh loh dok. Nggak apa-apa kok. Itu sudah kewajiban saya sebagai dokter. Asi, maaf ya, ini udah larut malam. Gimana kalau ngobrolnya kita lanjutin besok? Saya capek banget. Karena tadi siang banyak banget pasiennya. Sorry ya. Oh iya, nggak apa-apa kok dok. Selamat istirahat ya dokter. Dah. Oke, bye. Dokter Satrio, sekarang kamu bisa cuek sama aku. Tapi nanti aku akan membuat kamu menggelepar-gelepar gak bisa tidur. Karena terus memikirkan aku. Sayang, barusan telepon dari siapa sih? Enggak mas. Barusan itu saya nelfon ibu nanya keadaan bapak. Tapi bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Ya udah, tidur lagi yuk. Dasar suami bodoh, tertipu kamu. Selamat siang dokter.
dokter, saya mau periksa kandungan, Dok. Bu, maaf. Tolong dipasang lagi bajunya. Saya bukan dokter kandungan, tapi saya dokter penyakit dalam. Loh, memang bedanya apa, Dok? Toh dokter sama-sama dokter kan? Emangnya dokter nggak tahu saya hamil apa enggak? Jelas beda dong, Bu. Kalau masalah kandungan, saya tidak punya wewenang untuk hal itu. Tapi Ibu jangan khawatir, saya punya teman dokter. Ibu bisa datang ke sana dengan rekomendasi saya. Ya? Kalau gitu, saya minta tolong anterin dokter ya. Karena suami saya lagi pergi keluar kota, Dok. Ya? Ibu kan bisa lihat pasien saya banyak. Saya nggak mungkin bisa antarin Ibu. Oke. Kalau gitu, saya akan dengan sabar menunggu dokter. Dokter Satrio yang ganteng, jangan pernah tolak kehendak apalagi cintaku. Kamu harus menuruti semua kata-kataku. Jatuh cintalah padaku, dokter. Gak apa-apa kok kamu masih miskin. Yang penting kamu itu ganteng. Kamu minum dulu ya. Terima kasih ya, Dok. Ya, aduh Dok, baju saya basah. Asih? Saya pinjam baju dokter ya. Tapi saya nggak punya baju perempuan. Ya, nggak apa-apa deh. Baju laki-laki juga nggak apa-apa. Saya ambil sendiri ya, Dok ya. Dok, dokter kenapa matanya ditutup sih? Udah, buka aja, nggak apa-apa kok. Sini, Dok. Mas! Tina? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Tin! Udah, dokter, nggak usah dipikirin. Udah, nggak usah dipikirin. Mendingan senang-senang aja yuk sama saya. Yuk. Maaf, Dok. Saya dengar dokter putus dengan tunangannya. Tapi kok nggak kelihatan sedih? Ya, awalnya juga sedih sih, Bu. Tapi saya nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Karena sudah ada menggantinya. Secepat itu, dokter? Tadinya saya mau mengucapkan ikut prihatin. Terima kasih atas kepedulian Ibu. Oh iya, maaf ya, Bu. Ibu tahu dari mana ya kalau saya putus sama tunangan saya? Ini kan desa kecil, Dok. Berita seperti itu cepat tersebar. Lagi pula dokter kan orang terkenal. Hai, dokter. Gimana kabar dengan Tina, Dok? Udah beres kok. Akhirnya dia mau juga saya putusin. Ya, walaupun awalnya berurai air mata. Tapi ini kan butuh proses. Ya, nanti juga baik-baik aja kok. Aduh, maaf banget ya, dokter. Gara-gara saya, dokter sama tunangannya jadi putus deh. Jadi, putusnya dokter dengan tunangannya karena kamu, Asih? Kamu memang manusia yang tidak punya hati dan perasaan. Bagaimana, Dok? Dok, bagaimana suami saya, Dok? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Kamu yang menyebabkan kematian bapakmu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi dari sini. Ini semua bukan salah saya, Bu. Kalau memang bapak meninggal, itu namanya udah takdir. Oke, saya akan pergi dari sini. Dokter tolongin saya, Dok. Sekarang saya lagi bingung. Asih, udah kamu usah nangis terus. Kematian ayah kamu
dan putus hubungan saya sama Tina. Semua bukan salah kamu kok. Semua sudah takdir. Semua sudah diatur sama Allah. Kamu sabar ya. Asih! Mas! Apa-apaan sih kamu? Siapa lagi-lagi itu? Dia adalah Dokter Satrio. Dia yang merawat ayah saya. Malu-maluin. Ayo pulang! Mas! Kamu tenanglah. Asih, aku janji akan melindungi kamu dari sikap kejam suami kamu. Tunggu aku datang menolongmu. Kenapa kamu main peluk-pelukan sama laki-laki itu? Ada hubungan apa kamu sama dia? Atau jangan-jangan kamu selingkuh? Kalau iya emang kenapa? Aku emang naksir kok sama dokter yang muda dan ganteng itu. Asih, kamu nggak serius kan? Kamu bercanda kan, Asih? Aku serius. Asih. Mas. Tapi kenapa? Apa kesalahanku dan kekuranganku? Sebagai suami, semua kebutuhan kamu aku penuhin. Aku nggak pernah nyanyain kamu, Asih. Karena aku udah bosan jadi istri kamu. Aku tuh udah tinggal kesini lah, kesitu lah, nggak pernah diurusin. Pokoknya aku minta cerai. Titik. Asih. Lepas. Asih. Dok. Asih. Dokter, saya diusir dari rumah, Dok. Suami saya mengancam akan menceraikan saya karena dia cemburu sama dokter. Asih, maafin aku ya. Gara-gara aku, rumah tangga kamu jadi berantakan. Aku akan tanggung jawab. Aku janji akan melindungi kamu. Tapi dokter mau kan menikahi saya setelah suami saya menceraikan saya, Dok? Kamu yakinkan sama aku? Asih, sejujurnya aku jatuh cinta sama kamu. Sejak pertama kamu datang ke klinik saya. Dan perasaan saya semakin yakin setelah kamu cerita semua tentang kekejaman suami kamu. Terima kasih ya, dokter. Arifin, silakan masuk. Asih ada, Bu? Nggak ada. Silakan duduk. Maaf, berantakan. Asih nggak ada di sini, Bu. Terus Asih kemana? Maafkan Ibu, Nak Arifin. Ibu nggak tahu dia pergi kemana. Apa selama ini Ibu tahu hubungan dia sama dokter muda itu, Bu? Maafkan Ibu. Ibu sudah berusaha mencegahnya. Bahkan memarahinya, tapi dia tetap membandel. Tapi kenapa Ibu nggak pernah cerita sama saya, Bu? Karena Ibu nggak kepingin kalian bertengkar, lalu bercerai. Ibu kepingin pernikahan kalian ini langgeng. Ibu tahu nggak sih? Asih udah minta cerai dari saya, Bu. Saya udah nggak kuat lagi, Bu. Saya benar-benar mencintai dia dan saya nggak mau menceraikan dia, Bu. Masya Allah. Asih. Ya Allah, Nak Arifin, kenapa sedekat itu? Ayo, sekarang kita ke rumah sakit. Ayo, cepat. Dokter saya, dok. Kamu kenapa? Saya mau cerita sesuatu, dok. Ya udah, kamu duduk dulu ya. Saya mau periksa pasien dulu. Ya. Asih, kembalilah Nak sama Nak Arifin. Nak Arifin sangat mencintai kamu. Dia tidak mau bercerai dengan kamu.
Sekarang dia stres berat di rumah sakit. Gak bisa, Bu. Pokoknya saya harus bercerai dari Mas Arifin. Saya nggak suka ya sama laki-laki yang rapuh lalu menyilet tangannya sendiri. Saya nggak suka. Masya Allah, dia melakukan itu kan gara-gara kamu. Ibu masih ingat kan prinsip saya apa? Ingat kan, Bu, apa? Bahwa semua harkat laki-laki dan martabat laki-laki harus berada di bawah telapak kaki saya. Karena sekarang harkat dan martabat Mas Arifin itu sudah hancur saya injak-injak. Makanya saya harus meninggalkan dia, Bu. Saya nggak suka sama orang yang rapuh. Ingat, Asih, perselingkuhan itu bukan awal hubungan yang baik. Lagi pula kecantikan fisik akan termakan waktu. Lama-lama kamu juga akan tua dan jelek. Itulah makanya, Bu, saya harus bisa menikmati hidup. Saya harus bisa mencari harta dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Supaya di hari tua nanti saya bisa hidup senang-senang. Masya Allah, istighfar, Nak. Ibu tuh bisa tenang nggak sih? Kalau sekarang ini saya cantik dan bisa memikat banyak laki-laki, itu bukan salah saya kok. Itu karena pemberian Allah, Bu. Mengatasnamakan Allah dengan perbuatan kamu yang jelek. Asih, harusnya kamu banyak bersyukur akan rahmatnya. Jangan menyalahgunakan pemberian Allah. Ibu tuh jangan ceramah, bisa nggak sih? Yang saya inginkan saat ini adalah menjadi Nyonya Dokter Satrio yang terhormat. Istighfar, Asih. Harta Gonogini, rumah. Asih, apa-apa nih? Mas Arifin udah dateng. Kebetulan, Mas. Ada yang saya mau omongin nih. Saya mau minta cerai sama Mas. Sekarang saya itu lagi ngitung harta Gonogini kita. Dan setelah saya hitung-hitung, harta Gonogini ini, Mas itu cuma dapat mobil. Sedangkan saya dapat rumah ini dan seluruh isinya. Tapi aku nggak mau cerai dari kamu, Asih. Saya nggak mau tahu, Mas. Pokoknya besok saya minta cerai. Titik. Asih. Asih. Oh, ini pernikahan yang ketiga. Bisa jadi ada pernikahan lainnya. Orang yang sudah menikah berkali-kali biasanya kurang puas sama pasangannya. Serem ya. Kalau saya sih amit-amit. Ya Allah, sampai kapan anakku akan mempermalukan aku? Mas, bikinin aku klinik, terus di atas namakan namaku. Katanya Mas sayang dan ingin memberikan sesuatu untuk saya. Nggak usah susah-susah, Mas. Saya nggak minta apa-apa kok. Saya cuma minta klinik, terus dinamain sesuai nama saya deh. Udah. Iya, tapi saya nggak punya dana sebanyak itu, Asih. Aduh, Mas, kalau soal dana nggak usah repot. Mas tinggal telepon aja keluarga Mas yang di Jakarta. Mereka kan kaya raya, Mas. Hitung-hitung, klinik itu hadiah pernikahan deh buat kita. Ya, Mas ya? Nih. Saya tulisin ya, Mas. Bentar, Mas. Cepetan, Mas, telepon, Mas. Assalamualaikum, Pak. Pak, ini Satrio, Pak. Papa masih ingat nggak, Pak? Kalau dulu Papa pernah janji sama Satrio kalau Papa akan bangun sebuah klinik buat Satrio. Kalau Satrio sudah jadi dokter spesialis penyakit dalam. Pak, gimana kalau Satrio mintanya sekarang aja, Pak? Hitung-hitung sekalian buat hadiah kado pernikahan Satrio. Bener, Pak? Bapak serius? Papa akan bangun klinik itu dalam minggu ini juga. Oh, Pak, terima kasih banget, Pak. Papa memang ayah yang baik banget, Pak. Yaudah, Pak. Nanti Satrio telepon lagi ya. Assalamualaikum, Pak.
Alhamdulillah, akhirnya Papa juga mau mendengar apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak ya, Mas. Ngapain sih orang-orang pada berbondong-bondong ke sini? Memangnya di sini tempat pembagian beras gratis ya? Asik, saya sengaja ngundang mereka ke sini karena ada pengobatan gratis. Mas, gimana sih? Kok nggak bilang dulu sama saya? Mas, usir nggak mereka sekarang juga? Saya nggak mau ya klinik saya ini kotor. Cepetan usir. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang nggak punya duit jangan berobat di sini ya. Pengobatan itu mahal. Mendingan pulang deh, pulang. Pada bau jelek begitu. Pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf sekali. Mungkin lain kali bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke sini lagi. Saya harap bapak-bapak bisa ngerti keadaan saya. Terima kasih. Nak Satrio, maafkan Asih ya. Dia bicaranya memang begitu. Ibu kenapa, Bu? Ibu. Bu. Tolong, suster. Mas, nggak usah terlalu mengkhawatirkan ibu yang berlebihan. Ibu itu emang suka begitu, suka sok manja dan cari perhatian semenjak bapak meninggal. Asik, kamu nggak baik ngomong seperti itu sama ibu. Kemungkinan darah tinggi ibu mulai kumat. Nak Satrio, sabar ya menghadapi Asih. Dia kalau bicara memang suka ceplas-ceplos. Kalau ibu biasa menghadapinya. Mungkin kalau dia punya anak, egoisnya akan berkurang. Punya anak? Oh enggak ah. Ntar badan aku jadi jelek lagi. Udah gitu aku jadi nggak bebas bergerak, Mas. Loh, bukan waktu jadi istrinya Arifin, kamu pengen banget punya anak. Itu kan dulu. Tapi sekarang udah nggak kepengen. Punya anak jadi ribet. Tapi bukannya setiap perempuan itu pengen banget punya anak, biar menjadi perempuan yang sempurna. Semua perempuan. Tapi aku enggak tuh. Udahlah Mas, nggak usah ngomongin itu lagi. Nggak usah ngomongin anak. Aku udah nggak pengen dan nggak suka. Assalamualaikum. Iya, ada apa ya Pak? Maaf Bu, kami mau menyampaikan bahwa surat tanah tempat bangunan klinik Ibu tersebut sangat bermasalah Bu. Ah, nggak mungkin itu. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu langsung saja datang ke kantor Pemda, sekalian bawa surat-suratnya dan surat-surat bangunan klinik Ibu tersebut. Kamu Asih kan? Alumni SMA Satria. Mas Wahyu bukan kakak kelas saya dulu? Iya. Kamu apa kabar, Asih? Apa kabar, Mas? Ya ampun. Aku sungguh nggak nyangka kalau ternyata kita bisa ketemu lagi di sini. Dulu tuh kamu adik kelas yang paling sombong di sekolah. Masa sih, Mas? Iya. Sampai aku taksir aja kamu nggak tahu kan? Jadi Mas dulu naksir saya? Iya. Yang bener? Iya, swear. Tapi kamu ditaksir nggak tahu dan malah cuek sama aku. Udah lah, Mas. Nggak usah bicarain masa lalu. Ngomong-ngomong, Mas dalam rangka apa ke Pemda? Ayahku kebetulan seorang bupati dan beliau lagi ada keperluan di Pemda. Nah, kalau aku sih cuma nganter doang. Ya, sambil ada proyek kecil-kecilan lah. Proyek kecil-kecilan anak seorang bupati? Aku nggak percaya kalau itu cuma proyek kecil. Lelaki seperti Wahyu itu harus segera aku guide sebelum dimiliki perempuan lain.
Dan kalaupun sudah dimiliki perempuan lain, aku harus bisa merebutnya. Kamu udah punya istri, Mas? Kami baru aja bertunangan dan rencananya tahun depan kami mau menikah. Ya, sayang banget ya, Mas. Padahal sebetulnya dari dulu tuh saya sebetulnya naksir loh sama Mas. Masa sih? Udah, Mas, nggak usah dibahas. Malu. Iya, sebetulnya saya tuh udah dulu naksir sama Mas. Ya, tapi saya nggak bisa ngutarainnya. Udahlah. Lagi pula saya sekarang juga udah punya suami. Dia seorang dokter. Dan sekarang saya lagi ngurus kliniknya yang katanya suratnya nggak resmi. Ingat, serbuk ini tidak boleh tersentuh tanah. Kalau sampai tersentuh tanah, maka segala keampuhannya akan menyerang dirimu. Nggak kena tanah nih. Ini kan lantai ubin. Ini kartu nama saya, Mas. Wahyu, jatuh cintalah padaku. Letakkanlah harkat dan martabatmu sebagai lelaki di bawah telapak kakiku. Sorry ya, Mas, agak kotor. Nggak apa-apa. Tapi Mas jangan kapok ya, main kesini lagi. Enggak dong, enggak Mas nggak akan kapok. Bener. Besok Mas kesini lagi. Saya tunggu ya, Mas. Jam berapa? Sore ya. Oke. Ya udah. Makasih ya, Mas. Sorry banget, ini maksudnya sebagai ucapan tanda terima kasih saya buat Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Mas pulang dulu ya. Iya deh. Hati-hati ya, Mas. Bu, saya mau minta izin sama Ibu. Saya mau menikah dengan Mas Wahyu dan bercerai dengan Mas Satrio. Masya Allah, Asih. Kamu mau bercerai dan menikah lagi? Ini sudah yang keempat kalinya. Ya terus kenapa kalau ini udah pernikahan keempat? Apa saya salah? Habisnya Mas Satrio nggak bisa membahagiakan saya sih, Bu. Ibu kan nggak tahu, saya itu selama ini sering ditinggal keluar kota untuk seminar inilah, seminar itulah. Apalagi sekarang saya dengar dia mau ngambil itu lagi, spesialis penyakit kulit ke Jakarta. Resek banget emang tuh. Mas? Saya melihat kamu mencium seorang laki depan rumah ibu kamu. Emang iya? Dia itu namanya Wahyu, Mas. Kakak kelasku waktu di SMA dulu. Tahu nggak, Mas? Dia kan pernah naksir aku. Tapi sekarang dia udah berubah jadi anak bupati kota ini loh. Asih, kamu mengakuin perselingkuhan kamu tanpa kamu merasa bersalah sedikit pun pada suami kamu. Terus kenapa? Kalau memang caranya seperti ini, saya minta cerai aja deh sama kamu, Mas. Tapi berhubung ini rumah saya, mendingan kamu aja yang keluar dari rumah saya, Mas. Kamu ngusir saya? Iya. Gimana? Baiklah, saya akan ikutin semua kehendak kamu. Saya akan segera menceraikan kamu. Ibu! Bu! Ibu! Bu! Bu, lihat Ibu. Ini surat cerai saya, Bu. Sekarang saya sudah resmi menjanda dan siap menikah lagi dengan Wahyu. Akhirnya, saya lepas juga dari dokter muda yang gak berduit itu dan saya siap menikah dengan anak bupati, Mas Wahyu. Hebat kan, Bu? Hebat kan? Asih. Ibu! Bu! Astagfirullah. Ibu! 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 Ibu bangun, Bu! Ibu! Ibu! Ibu. Saya janji, Bu. Saya akan sukses dan bahagia dalam hidup saya. Saya udah gak peduli lagi orang mau menggunjingkan saya apa. Mereka mau menggunjingkan saya cewek matre. Mereka mau menggunjingkan saya tukang kawin. Cewek matre. Saya udah gak peduli lagi, Bu. Saya janji
kalau langkah yang saya ambil ini nggak akan pernah salah, Bu. Saya akan buktikan, Bu. Ibu. Kita pulang yuk. Berikan aku hidayamu. Perempuan apa sampai menikah 4 kali? Ibu yakin dia itu pasti perempuan penggoda lelaki. Ya sudahlah, Bu. Jangan perlihatkan wajah marah Ibu itu pada para undangan. Mereka itu kan para pejabat dan kolega Bapak juga. Malu ah. Habis nyebelin banget sih, Pak. Aku tuh sukanya kalau Wahyu menikah sama si Ismi daripada sama si janda yang tukang kawin cerai itu. Mas, aku tuh sekarang nggak peduli apa kata orang. Karena aku ingin hidup bahagia banget sama kamu. Aku janji, Mas, ini adalah pernikahan aku yang terakhir. Karena aku ingin menghabiskan sisa hidup aku bersama kamu, Mas. Syukur alhamdulillah kalau begitu sayang. Mas juga ingin kamu menunjukkan pada orang tua Mas kalau kamu bisa menjadi istri yang baik. Mas, bangun, Mas. Mas, ini kenapa, Mas? Mas, ini kenapa tangan saya, Mas? Tangan kamu kenapa sih? Saya nggak tahu, tiba-tiba saya gatel. Aduh. Tiba-tiba seperti ini? Nggak tahu, Mas. Aduh, gatel. Aduh, gatel banget. Mas, ini kenapa, Mas? Aduh, Mas. Mas, ini kenapa? Mas, ada lagi. Mas, ini kenapa? Iya. Kamu tenang, sayang. Tenang. Sekarang kita pergi ke dokter ya. Ya, tenang dulu ya. Yuk, kita ke dokter. Ya, dok. Asih? Hei. Apa kabar? Beginilah. Kamu sekarang praktek di sini, Mas? Iya, saya baru praktek di sini. Kan dulu saya belum selesai praktek kulitnya. Iya, dok. Saya tinggal dulu ya. Begini, Bu Asih, Pak Wahyu. Terus terang saja, saya juga masih bingung dengan jenis penyakit yang Ibu derita ini. Ini bukan penyakit kulit biasa. Dan saya juga baru menemukan jenis penyakit yang seperti ini. Jadi, maaf. Saya masih belum bisa memastikan apa penyebabnya. Jenis penyakit seperti ini masih harus kami teliti lebih mendalam lagi. Bu Asih, Pak Wahyu. Asih, kalau masak yang bener dong. Pecahan anak borok kamu jatuh ke sayuran tuh. Sekarang pergi tinggalin masakannya. Udah. Tadi ada virusnya malah kemana-mana. Jorok banget sih ini perempuan.
kamu tidur di luar. Aku nggak mau ketularan penyakit kamu menjijikkan di kaki, tangan, dan muka kamu. Mas, aku mohon Mas, aku mau tidur di mana lagi Mas? Enggak, terserah. Mau di sofa, di lantai, terserah kamu. Mas, aku mohon. Cepat! Ayo! Kamu keluar sana! Kamu keluar! Hah? Kamu keluar! Tolong, ayo! Heh, mendingan kamu itu berjemur di bawah terik matahari. Siapa tahu kan, virus-virus yang ada di borok kamu itu bisa mati? Dan ingat ya, jangan pernah masuk rumah sebelum luka kamu benar-benar kering. Ayo, yuk. Kita masuk. Ini makan. Ayo makan. Udah diambilin juga. Makan. Lamban banget sih kamu. Habisin ya. Jijik kamu. Mau bangke lagi. Mas, aku tambah cantik kan Mas? Tambah seksi kan Mas? Jangan pegang anak saya. Udah gila. Gila beneran. Udah gila. Orang tambah cantik kagak mau dipeluk. Ibu udah ngeliatin. Iya orang gila. Bau. Jijik. Ih kenapa sih pada ngeliatin? Oh aku tuh emang cantik. Aku tuh emang seksi kok. Mau minta tanda tangan. Ntar ya setelah ini. Stop. Kamu ngapain sih ngeledekin dia juga manusia? Kasian kan? Udah bubar. Kamu main lagi sana. Bubar. Ayo.